Tinggal yang kayak gini-gini mah tinggal blok aja, siap-siap. Gue mah kan gak butuh orang-orang yang gak berfaedah juga buat hidup gue ya gitu. Kalau misalkan gitu ya, kalian gak tahu masalahnya apa, masuk-masuk langsung ngehujat ya, siap-siap aja gue blok, susah amat gitu. With or without kalian ya gue tetap hidup juga gitu. With or without kalian mau nyumpahin gue kayak apa, rezeki gue ada aja gitu. Rezeki Tuhan yang ngatur guys, kata gue ya kan. Dan gue gak pernah ngaku diri gue itu muda terus. Gue gak pernah ngaku oh gue cantik banget ya kan. Gue gak pernah bilang gue sempurna. Gue gak pernah bilang diri gue kayak malaikat. Kagak pernah gue ngomong begitu ya gitu. Kenapa bikin tato salib? Sebenarnya ini bukan gimana ngejelasin ya. Ini sebenarnya ada artinya. Jadi menurut gue memang karena bentuknya kayak salib, ya kalian mau anggap ini tato salib terserah. Yang pasti gue masih umroh. Gue masih 2 tahun lalu gue masih umroh. Gue masih puasa gitu. Itu ada artinya gitu. Biangnya ya biangnya lah, gue kakaknya, gimana sih lu? Biangnya emak gue kan ibunya. Pokoknya buat gue di sini siapapun yang head comment silahkan. Tapi abis dari situ siap-siap gue blok. Ingat loh, di sini ada ratusan juta manusia gitu. Gue ngeblok 5.000 masih ada jutaan orang yang mau follow silakan, yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Please baikan. Ya Allah, Joma. Kita mah udah begini. Coba lu tanya dia deh. Kita mah udah angkat begini, mau nggak begini, ayo gitu. Udah gue males bahas-bahas itu urusan intern keluarga ya, gue males bahas itu. Kalian tanyanya ke sebelah, jangan tanya ke gue. Adek gue semua udah pada damai-damai aja. Anak papa, papa, Depol belum, Papa masih di rumah sakit, besok pulang ke rumah. Ya sebenarnya kondisinya tidak memungkinkan untuk balik ke rumah. Tapi yang sakit kan, yang tahu badannya kan dia, yang tahu badannya dia, yang tahu sakitnya dia, yang pengen pulang dia gitu. Sebenarnya dengan berat hati kita satu keluarga nggak kepingin dia pulang. Cuman karena yang punya badan dia mau nggak mau ya kita bawa pulang besok sore. Nah hari ini prepare dokter kunjungan terakhir, ngecek keadaan bokap gue, keadaan kansernya udah menyebar gitu kan, obat-obatnya, persiapan apa aja yang harus dilakukan untuk bisa bawa bokap besok pulang ke rumah gitu. Itu kita semua tuh udah ngurus-ngurus dari kemarin gitu. Nanti ya, sekarang yang jaga kayaknya nyokap sama Rizka deh gitu. Terima kasih Irda, thank you so much. Gini, bokap gue tuh kan punya kanker tenggorokan. Tapi kemarin itu dokter Jeffrey, salah satu dokter yang periksa bokap gue bilang ini termasuk kanker yang sangat langka gitu. Dan bukan hanya kanker tenggorokan biasa gitu. Jadi kemarin sempat juga profesor dari Cina, mereka sempat Zoom meeting lah dengan adanya kasus yang menimpa bokap gue ini agak langka kansernya gitu. Ya doain aja yang terbaik guys. Soalnya umur kan Tuhan yang tahu ya. Kita sebagai anak, sebagai keluarga cuma bisa berikhtiar aja gitu. Ya kan? Benar, doain aja yang terbaik. Soalnya gini, sakitnya dia kan udah lumayan 5 tahunan ya gitu. Kemarin juga udah beberapa kali periksa, udah nyebar kemana-mana juga gitu. Udah dilakukan operasi yang pertama di daerah tenggorokan. Dan memang keadaannya makin lemah.
ya udah gimana gitu. Yang tahu tuh badannya dia, yang ngerasain dia. Kita keluarga hanya bisa berdoa, menjaga, bikin hidupnya dia tenang gitu. Terus adik-adik gue yang lain, kita udah saling gotong royong, udah saling apa namanya ya, mengabdi sebagai anak gitu. Dan nyokap gue juga adalah nyokap yang tegar banget, yang sabar banget. Satu sisi nyokap gue harus jaga bokap gue, jaga kesehatan bokap gue pertama. Kedua, jaga kesehatan mental bokap gue. Ketiga, harus cari duit juga buat pengobatan yang tidak murah gitu. Jadinya ya biarkan nyokap gue bisa konsentrasi untuk nyokap gue dan keluarga bisa konsentrasi untuk bisa merawat bokap gue gitu. Jadi buat apapun yang udah kalian hujat begini begitu gitu, ya silahkan aja. Tapi yang terpenting sekarang buat gue adalah bagaimana gue caranya menjaga mental keluarga gue, termasuk mental adik-adik gue dan juga mental nyokap gue untuk bisa waras dan untuk bisa sehat demi kesehatan bokap gue. Karena memang penyakit bokap gue udah langka banget, udah nggak bisa ngomong apa-apa juga, hanya Tuhan yang tahu lah. Ikhtiar aja gitu. Ini lagi. Kalian kalau masuk-masuk begini, siap-siap aja gue blok, udah gitu aja. Gue nggak apa-apa kehilangan kalian, beneran deh kata gue. Kalian nggak tahu masalahnya. Masa tuh banyak banget buzzer-buzzer. Intinya apapun yang terjadi, apapun, gue lagi ngebahas bokap sih. Gue lagi nggak ngebahas yang lain gitu. Yang gue bahas adalah bokap gue gitu. Jadi gue cuma minta kalian doain bokap gue aja gitu. Kalian mau hina-dina gue ya monggo aja, tapi jangan nyokap gue lah. Nyokap gue udah sangat baik banget untuk mengabdikan seluruh hidup dan raga dan jiwanya untuk bisa ngurusin bokap gue gitu. By the way, hari ini gue planning buat potong rambut nih. Jadi gue mau potong rambut pendek nih segini gitu. Karena kan udah lama nih, gue udah gak biasa rambutku panjang, udah nusuk-nusuk banget nih. Rambut gue tuh ada nusuk-nusuk muka, aduh udah gak biasa gitu. Terus gue mau potong rambut gitu. Potong rambut pendek lagi, ngebob gitu deh. Seperti yang lalu gitu. Menurut kalian, apakah aku pertahankan rambutku yang panjang ini atau aku potong pendek? Ya tampil lah orang IG TikTok gue gitu, ribet amat lu pada banyak benches ya kata gue, banyak banget nih itu kayak boti berisik gitu di sini. Kocak. Potong pendek ya. Iya yes, pingin makan 86. Ntar aku pingin potong segini sih, rencananya sih segini. Soalnya rambut aku udah mulai ikel-ikel gak jelas, ya Allah. Ya kan, potong yes, oke. Aku dengerin kalian. Botakin aja. Aku gak sakit, ngapain dibotakin? Aku gak sakit loh, ngapain dibotakin? Aduh, ini lucu nih, yang kayak gini-gini lucu nih. Ini yang lucu nih, nah kan, akun bodong. Anyway, emang udah lucu aja. Tuh kan, lucu aja kata gue. Soalnya gue bilang sama kalian ya. Gue bilang nih sama kalian, di sini di Indonesia ada 200, pokoknya ratusan juta manusia. Gue ngeblok 10.000 nggak masalah, ya kan? Gue mau ngeblok 20.000 juga nggak masalah, gitu ya. Ini mataku tuh nggak, belum dioperasi. Entah kalau dioperasi aku bilang-bilang ya. Belum tuh. Gitu. Terus bagusan pendek, kayaknya bagusan pendek deh. Rambut panjang susah ngerawatnya, gue udah lama nggak. Soalnya kan biasanya kan rambut aku kan pendek terus.
Terus udah gitu, nyobain lah nih sesekali panjang-panjang gitu. Ternyata aku tidak bisa. Ribet rambut panjang tuh. Apalagi kalau misalkan udah kena muka gitu nusuk-nusuk. Oh my god. Malesnya minta ampun. Hai Ataya. Live lah, live lah, live aja. Ya emang udah tua. Yang bilang gue masih muda siapa sih? Aduh nih, mulai lagi akan bodong. Serem apanya gue, serem apanya sih? Emang gue ngapain? Ya Allah, udah deh. Hai Lili. Yang bilang gue udah tua, siapa yang bilang gue udah masih muda sih? Katanya Kak Vicky udah tua. Emang gue udah tua. Umur gue aja 45 guys. Ya masa iya gue masih muda terus? Iya kan gue nggak ngaku ABG, makanya gue nggak pernah ngaku ABG, gue nggak pernah ngaku cakep, gue nggak pernah ngaku muda gitu. Ya kan, seumuran, iya kita seumuran 45 ya kan, pelototin. Hmm, kameranya blur, biarin deh. Jadi hari ini planning gue adalah gue pingin cari makan di luar dan sambil potong rambut. Iya Esther, udah kelihatan tua, nggak apa-apa. Emang kamu kelihatannya masih muda. Emang kamu cakep banget. Yang ngatain gue tua emang cakep banget apa gitu. Udahlah, kalian nih kenapa sesama perempuan itu harus, gue kadang bingung aja ya, yang bilang woman must be support woman di Indonesia tuh nggak berlaku, gue bilang. Kenapa nggak berlaku? Kebanyakan orang, apa ya, menurut gue kebanyakan orang nggak tahu masalahnya apa, tapi ngejudge orang paling pinter kata gue. Apalagi yang ngaku agama, astagfirullahalazim. Ya udahlah nggak apa-apa lah, udah gue maafin, doa udah sudah selalu by the way, ya kan? Aduh, banyak ngeblok orang gue termasuk elu. Aduh, Meta ya di rumahnya hari ini kayaknya mungkin ke Ika deh sama mama di rumah sakit gitu. Aku mau potong rambut dulu gitu. Lagian gue nggak bilang gue cakep, gue juga nggak bilang gue muda, gue juga nggak bilang gue anti tua gitu, nggak juga. Gue ada keriput juga, gue hanya manusia biasa guys, ya Allah, ya kan? Tuh lihat tuh, ya kan? Gue ada sedikit kayak freckle-freckle gitu, ya kan? Ini kemarin gue habis treatment di wajah gue, terus ya gitu deh, ada habis booster. Hmm. Aduh. Iya, emang gue mah jawabnya suka. Kalau gue mah gampang masuk sini. Kalau gue mah gampang gitu kan.